Saksikan tayangan Ngosai, ngobrol santai bareng Kak Vicky. Setiap hari Sabtu dan Minggu hanya di channel YouTube Abdurrahman Go Vicky. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari negeri jiran Malaysia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga dan selamat datang kepada tamu spesial kita pada malam hari ini, Kak Novia Prawitasari. Assalamualaikum Kak Novia. Halo. Halo. Oke, baik. Suara aku jelas kan? Oh, jelas. Kalau suara saya gimana? Jelas juga? Ya, Oke. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bernafas hingga saat ini. Alhamdulillah, karena berkat rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuajah kembali di acara ngobrol santai bareng Kak Vicky pada episode kelima. Salawat bertakaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'at, dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, Kak Novia, gimana kabarnya? Suaranya putus, Kak. Suara enggak, aku jelas BTW. Oh, berarti ini yang agak yang putus-putus ya? Jelas. Oh, jelas. Kak Novia bisa dengar suaraku dengan jelas? Bisa? Ya, aku bisa dengar suara Kak Vicky dengan jelas kok. Oh, alhamdulillah. Bagus sinyalnya. Mungkin. Iya, BTW, alhamdulillah aku baik di sini. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Ya, alhamdulillah. Gimana di sana? Lagi musim apa Kak Novia, by the way? Sekarang ini lagi transisi antara winter sama spring. Jadi sebetulnya harus udah masuk spring, tapi kayak like a couple ago gitu ada snow lagi tiba-tiba. Jadi ya harusnya ini udah spring sih, tapi masih ada snow kadang-kadang gitu. Oh gitu. Tapi udah berapa lama sih kalau boleh tahu Kak di Rumania? Aku udah hampir mau 2 tahun di sini. Oh, emang berarti tahun 2019 ya berangkat ke Rumania? Iya, iya benar-benar 2019 aku berangkat ke sini ke Rumania. Oke, baik. Kak Novia, kita acara ngosa ini ya, jadi kita nggak perlu tegang-tegang, bahwa relax saja, santai aja kita ngobrol ya, kayak ngobrol biasa lah gitu ya. Kita ngobrol santai, nggak usah terlalu serius banget. Ini obrolan antara saya dengan Kak Novia. Nah, Kak Novia, sebenarnya ngosa ini sudah berjalan selama beberapa episode ya. Udah ada episode 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini edisi Rumania yang mana kami mengundang yang terhormat Kak Novia untuk menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Ya, baik. Kak Novia, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Iya, sama-sama. Sesuai tema kita pada malam hari ini mengenai kupas tuntas, tips dan trik lolos beasiswa Rumania, serta bagaimana lifestyle di benua Eropa. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, oh iya, kita belum kenalan ya? Ya Allah, lupa. Kita belum kenalan ternyata. Hampir terlupa karena saking asik banget nih. Oke, sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Abdurrahman Go Vicky, atau biasanya dipanggil Kak Vicky. Ya, saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Malaysia, di negeri jiran Malaysia. Nah, pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita
tamu spesial yang mana tamu kita pada malam hari ini merupakan sosok inspiratif yang sangat luar biasa sekali, yang akan mengajak teman-teman untuk bertraveling ya pada malam hari ini untuk mengetahui secara detail bagaimana kehidupan di benua Eropa. Oke. Baik, ada istilah Kak, kalau misalkan sebelum kita mulai pembicaraan ini, kalau belum ada yang namanya perkenalan, kayaknya kurang afdol nih Kak. Jadi bagaimana kalau misalkan Kak Novia memperkenalkan diri? Cuman memperkenalkan diri pada sesi kali ini sangatlah spesial. Aku mau Kak Novia memperkenalkan diri menggunakan bahasa Rumania. Boleh nggak? Oke, boleh. Perkenalan disingkat aja kali ya? Boleh. Oke. Pakai bahasa Rumania nanti aku translatein dulu kali ya? Boleh. Biar ngerti. Oke, Bună tuturor, mă numesc Novia Pravitasari, sunt din Indonesia și acum eu studiez în Transilvania Universitate din Brașov și acum eu studiez alimentație și control. Da, eu cred că atât. Mulțumesc! Ya udah. Indonesia gimana tuh artinya? Jadi tadi aku bilang nama aku Novia Pravitasari, biasa dipanggil Novia. Aku dari Indonesia dan aku di sini lagi belajar di Transylvania University of Brașov. Aku lagi menempuh jurusan Food Control and Expertise gitu. Oh, artinya gitu. Kapan-kapan ajarin kita bahasa Rumania dong. Itu boleh gampang. Bahasa Rumania sulit nggak sih, by the way? Menurut Kak Novia sendiri? Untuk pronunciation-nya, oke, kalau buat aku susah, tapi untuk pronunciation-nya itu sama bahasa Indonesia karena benar-benar dibaca kata per kata, huruf per hurufnya gitu. Jadi benar-benar sama bahasa Indonesia. Tapi di sini kita punya special letter. Jadi kan kalau di Indonesia itu ada 26 abjad ya. Tapi kalau di sini tambah lagi ditambah 5 gitu. Nah, dan itu juga pengucapannya sedikit berbeda. Terus untuk grammarnya menurut aku susah karena mungkin kalau misalnya kalian udah tahu bahasa Arab pasti ada kan kalau di bahasa Arab itu kayak kata benda itu ada maskulin, feminin, ada gendernya. Nah sama di bahasa Rumania pun itu ada gendernya, ada maskulin, feminin, terus ada juga kayak neutral atau netral. Itu benar-benar harus dihafalin karena itu sedikit ya tricky lah gitu. Dan setiap kita mengganti kata orang atau pronounnya itu bakalan berbeda verbnya. Jadi grammarnya sulit kalau menurutku. Tapi untuk pronunciation itu gampang buat orang Indonesia pasti. Karena sama persis sama bahasa Indonesia. Untuk nge-version. Oh gitu. Kalau boleh tahu dalam penguasaan bahasa Rumania itu normalnya berapa lama sih Kak? Berapa lama? Bentar. Aku bingung nih. Masalahnya kalau misalnya dibilang aku lancar itu enggak sama aku udah belajar bahasa Rumania selama 1 tahun. Tapi menurutku karena itu tadi grammar yang susah, jadi untuk bikin satu kalimat dengan grammatically correct itu kayak susah gitu loh. Di otakku belum bisa memproses dengan baik. Jadi kalau menurut aku mungkin untuk bisa berbahasa Rumania dengan baik dan benar butuh waktu mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun, iya sekitaran segitu, biar lancar dan ya fluent lah, intinya fluent sekitar 2 tahun. Tapi tergantung orang lagi ya, karena kan ada yang orang emang nyerap bahasa itu gampang. Aku tipe orang yang bahasa itu nggak terlalu gampang. Jadi ya balik lagi ke setiap pribadinya gitu. Oh begitu, ya. Kan kalau misalkan kayak di negara seperti Turki nih Kak ya,
ada namanya Tomer nih Kak. Oke. Itu kalau misalkan bisa untuk kuliah di Rumania itu, apakah mengambil bahasa Rumania itu wajib atau tidak sih? Atau ada bahasa pengantar lain seperti bahasa Inggris? Tergantung, ya ada. Tergantung jenis beasiswanya, tergantung jenis beasiswanya. Kalau misalnya kan Tomer itu language preparation kan buat Turkish gitu kan. Nah di Rumania ini juga ada Romanian Language Preparator Year. Itu selama 1 tahun, sama kayak di Turki juga 1 tahun kan. Nah itu di sini tergantung sama kita dapat beasiswa apa dan kita nantinya ngambil kelas bahasa pengantarnya tuh apa. Di sini banyak macamnya. Kita pastinya ada bahasa Rumania, bahasa pengantar, ada juga Inggris, ada Prancis, ada Thailand. Kok Thailand sih? Itali maksud aku. Jauh banget. Ada Itali, terus ada Spanyol, Arab juga. Oh iya. Di sana kalau boleh tahu populasi Islam itu banyak nggak sih kalau untuk di Rumania? Enggak, sedikit. Oh sedikit. Berarti sedikit. Aku berapa banyak, tapi yang jelas di sini minoritas. Muslim itu minoritas. Tapi kayaknya nggak nyampe di atas 10% populasi, atau mungkin aku nggak ingat. Pokoknya minoritas. Tapi meskipun Islam sebagai minoritas di Rumania, apakah pernah ada yang namanya semacam diskriminasi gitu Kak? Kalau yang aku rasain selama aku tinggal di sini, akunya belum pernah sih aku ngerasain diskriminasi di sini. Gara-gara aku Muslim atau aku berhijab, itu aku belum pernah ngerasain. Mungkin karena orang sini itu sebenarnya udah biasa ngeliat orang berhijab. Kan Rumania posisinya dekat sama Turki kan. Terus juga di bagian pinggir pantainya Rumania itu kayak dulunya apa ya, salah satu populasi Muslim terbesar itu di pinggir pantainya Rumania, ya dekat banget sama Turki. Jadi menurut aku kayak orang Rumania sendiri tuh udah itu ngelihat orang berhijab. Jadi nggak pernah yang diliatin banget kayak dari ujung kepala ujung kaki gitu, kayak nggak pernah diliatin banget kayak gitu sih. Jadi aku bisa bilang aku di sini belum pernah dapet rasisme gara-gara agama aku. Tapi aku pernah dapet rasisme karena aku Asia. Kenapa? Karena dulu pas awal-awal pandemi, kebanyakan orang sini atau orang Eropa, tepatnya mereka tuh kurang bisa membedakan orang Asia satu dengan orang Asia lainnya. Jadi ketika melihat mereka aku, dipikir mungkin aku dari Cina atau ya gitu. Jadi aku teriakin corona sama orang kayak pekerja bangunan kayak gitu loh, atau yang kurir kayak gitu. Tapi itu juga dulu udah lama sih, kayak pas awal-awal pandemi. Tapi kalau misalnya rasis gara-gara aku berhijab atau agama aku itu. Oh gitu. Alhamdulillah ya Kak ya, semoga aja Kak Novia selalu berada di dalam lindungan Allah dan tidak ada semacam hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada diri Kak Novia. Amin. Oke, Kak Novia, tadi sangat menarik sekali penjelasannya. Nah, sekarang aku mau nanya nih buat Kak Novia. Kalau boleh tahu, tolong dong ceritain gimana sih awal mula Kak Novia bisa apply ke Rumania itu? Oh, jadi dulu tuh long story. Oke, jadi dulu aku kayak emang dari awal SMA udah tertarik buat sekolah di luar negeri. Sebenarnya dari kecil sih, aku dari kecil kayak pengen banget sekolah di luar negeri. Terus habis itu akhirnya pas SMA kayak udah mulai cari-cari info untuk sekolah di luar negeri dan ikut kayak festival-festival. Dulu kan dulu belum pandemi, jadi kayak festival pendidikan di negara-negara lain gitu loh. Apa sih kayak kuliah di luar negeri kayak gitu. Salah satunya yang kayak, tau gak sih yang EHEF yang kayak dia itu kita bisa tahu banyak hal tentang kampus-kampus di Eropa, lebih tepatnya kayak gitu. Nah terus juga dari aku SMP aku tuh punya cita-cita buat aku bisa ikut Erasmus
Erasmus itu ya Erasmus itu kayak apa ya? Banyak macamnya kan, ada yang pertukaran pelajar, ada yang emang full study, pokoknya banyak macamnya. Tapi kayak apapun itu aku pengen banget ikut Erasmus dari dulu. Terus akhirnya pas SMA aku cari-cari tahu, tapi ketika aku datang ke festival pendidikan Eropa, pernah ada nih Rumania, nggak pernah ada negara Rumania ini. Terus ketika aku cari-cari di Google gitu-gitu, kayak aku nemu satu blog yang dia itu awardee Romanian scholarship, terus ngomongin tentang beasiswa Rumania. Akhirnya kayak aku tertarik lah gitu untuk daftar beasiswa Rumania. Jadi sebetulnya aku tahu info beasiswa Rumania itu dulu gara-gara aku kayak iseng-iseng nyari gitu sih di Google gitu. Oh, jadi semua itu berawal dari kayak semacam ya nyari-nyari gitu Kak. Sama sih Kak, nggak beda jauh. Aku pun emang kayak gitu juga awal-awalnya nyari-nyari informasi ya kan. Kemudian searching-searching gitu, nanya-nanya sama orang yang sudah berpengalaman. Jadi itu membuat diri kita terpacu. Ya kembali lagi gitu ya. Setiap orang pastinya punya kesempatan, dan setiap orang itu punya jalan yang berbeda-beda untuk menggapai cita-citanya, termasuk Kak Novia sendiri. Oke, Kak Novia kalau boleh tahu, ada berapa cara sih biar bisa kuliah di Rumania? Terus kalau misalkan ada beasiswa nih Kak, bisa dijelaskan nggak jenis beasiswanya itu? Bagaimana sih persyaratannya gitu loh? Jadi kalau yang aku tahu untuk kuliah di Rumania ada 3. Yang pertama adalah pastinya mandiri, kita bayar semuanya sendiri, bayar uang kampus sendiri dan pesawat sendiri, semuanya sendiri. Yang aku tahu untuk biaya mandiri ini per semesternya atau per tahunnya lah ya, per tahunnya itu kalau di kampusku itu sekitar 3.500 lei per tahun untuk S1, S2 maupun S3, atau kalau di convert ke rupiah itu sekitar 13 juta sampai 4 juta rupiah untuk per tahunnya. Terus yang aku tahu lagi bisa juga lewat beasiswa dari kampus. Salah satu kampus yang nyelenggarin beasiswa itu kampusku, Transylvania University of Brasov. Dia lagi nyelenggarain beasiswa juga. Dan yang aku tahu si beasiswa kampus ini juga nggak butuh sertifikat bahasa kayak TOEFL atau IELTS atau apapun itu. Dia kayak nggak butuh, jadi cuma berkas aja. Dan mereka ini butuh surat rekomendasi yang aku tahu dari 3 orang. Dan selebihnya itu berkas-berkas normal lah, gitu, harus ditranslate ke bahasa Inggris pastinya. Terus satu lagi adalah beasiswa pemerintah Rumania, yang mana yang aku dapetin. Beasiswa pemerintah Rumania ini juga nggak ada interview, nggak ada tes tulis, jadi benar-benar cuman seleksinya itu lewat berkas. Nah, kebetulan banget untuk beasiswa pemerintah Rumania dan beasiswa dari kampusku, dari Transylvania University of Brasov ini lagi buka. Dan yang beasiswa pemerintah Rumania masih buka sampai tanggal 30 April, yang mana adalah akhir bulan ini. Untuk berkas-berkasnya pun gampang banget, karena ya pasti kan ada gitu, kalau misalnya kalian banyak daftar beasiswa luar negeri, pasti kalian punya si berkas-berkas ini. Halo Kak, mute. Iya, sorry. Pencet. It's okay. Terus gimana? Benar. Jadi berkas-berkasnya itu ada nggak banyak. Berkasnya itu yang jelas harus dalam bahasa Inggris, atau mau dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Spanyol ataupun Prancis. Tapi kalau menurut aku rekomendasikan untuk kalian mentranslate semua dokumennya dalam bahasa Inggris. Dokumen itu ada ijazah, terus akte kelahiran, paspor, terus habis itu transkrip nilai, ada CV juga. CV-nya ini kita harus pakai copy yang mana itu udah disediain sama pihak penyelenggara. Jadi kita tinggal edit aja, formatnya itu udah ada. Sama satu lagi itu form dari
penyelenggaranya. Jadi kita tinggal isi-isi aja gitu, tinggal edit-edit dikit, isi data diri kita, udah selesai. Dan semua harus pakai Inggris, jangan ada dokumen yang masih berbahasa Indonesia atau berbahasa lain gitu sih. Itu pasti bakalan ditolak banget, karena kan penilaian beasiswa ini cuman berdasarkan kan, jadi maksimalin berkas kalian harus benar dan tepat gitu berkasnya. Gitu Kak. Oh iya iya iya. Kalau boleh tahu itu Kak, untuk pendaftaran tahun ini kira-kira bulan apa ya, by the way? Udah buka dari tahun kemarin bulan Desember sampai akhir bulan ini tanggal 30 April. Jadi masih ada waktu sekitar setengah bulan lah kalau misalnya kalian emang pengen daftar beasiswa Mendah Rumania, masih ada waktu untuk mempersiapkan. Kalau dulu pas apply Rumania ini aku daftar H-3, aku nyerahin berkas itu H-3 penutupan. Jadi ya masih ada kesempatan lah, tapi saran aku jangan mepet-mepet juga kalau mau ngumpulin berkas, apalagi hari terakhir, jangan deh gitu. Oh iya, iya. Kalau untuk peminat beasiswa Rumania itu banyak nggak menurut Kak Novia setiap tahunnya? Apakah setiap negara itu diberikan kuota, khususnya beasiswa daripada pemerintah Rumania ini? Kan biasanya kan setiap negara beasiswa pemerintah itu kan ada kuotanya, kayak beasiswa ke Turki ya, YTB dan lain sebagainya. Itu kan setiap tahunnya ada kuotanya ya. Pastinya setiap pemerintah yang memberikan ataupun menawarkan beasiswa punya regulasi tersendiri. Nah, kalau misalkan di Rumania itu apakah tergantung kuota ataukah menyeleksi orang-orang yang memang bisa dibilang layak aja Kak? Menurut Kak Novia seperti apa? Ya, jadi persaingan kita itu bukan sama orang Indonesia aja, tapi dari seluruh dunia, karena kuota untuk beasiswa pemerintahnya ini adalah 85 orang per tahunnya untuk semua negara. Untuk semua, benar-benar untuk semua negara. Jadi per tahunnya cuma ada 85 orang. Nah, untuk kuota di Indonesia sendiri itu nggak dikasih tahu secara spesifik berapa orang, tapi sepengalaman aku dulu, aku itu kan 12. Nah, ketika aku 2019 ini yang keterima dari Indonesia ada 8 orang. Terus 3 orangnya ini mandiri, sisanya yang berangkat cuma 5 orang. Dan di 2020 itu juga ada, sebetulnya ada 4 orang awalnya pas tahun 2020. Terus karena ada mungkin dari orang dari negara lain yang menolak si beasiswanya, akhirnya masuklah satu lagi orang Indonesia. Jadi kayak mungkin dia waiting list gitu, jadi naiklah gitu. Jadi akhirnya tahun 2020 itu ada 5 orang. Dan kita itu nggak pernah tahu saat kita itu ada berapa banyak orang, karena dari pihak pemerintah Rumania nggak pernah tahu setiap tahunnya itu ada berapa banyak pendaftar. Jadi I don't have idea buat berapa orang yang daftar, tapi kalau menurut aku setiap tahunnya, karena beasiswa pemerintah Rumania ini makin dikenal sama banyak orang, jadi makin kesini makin banyak orang yang daftar. Jadi persaingannya menurutku lebih ketat untuk untuk makin kesini makin ketat lah gitu. Oh gitu, jadi semakin kesini semakin ketat, karena memang beasiswa Rumania ini sudah banyak peminatnya ya, kayak luar biasa sekali ya. Berarti dari banyaknya orang yang daftar ke Rumania, salah satunya teman-teman Kak Novia ini orang yang terseleksi, tandanya orang yang terbaik dari yang baik. Wah, pasti teman-teman semakin termotivasi ya dari pada perjuangan Kak Novia sendiri. Aku sendiri ngerasa insecure banget ya gitu ya, luar biasa sekali gitu loh Kak Novia bisa menjalani perjuangan ini dengan mudah gitu, alhamdulillah ya. Karena memang pada dasarnya tidak semua orang itu bisa mendapatkan hal yang diinginkan gitu Kak Novia. Kadangkala misalkan aku ya contoh ya, ini contoh bukan berarti terjadi pada diri aku, contoh. Aku daftar ke Rumania gitu ya, aku daftar ke Rumania, ternyata aku nggak keterima nih gitu.
kadang-kala orang itu berpikir, wah aku nih mau nyerah aja deh gitu. Ngapain sih harus diperjuangin lagi? Lebih baik aku udahan aja gitu. Nah, padahal kalau kita pikirkan lagi, kalau kita tafakur lagi, bahwasannya Allah itu udah menyiapkan balasan yang terbaik untuk kita, ya nggak Kak Novia? Kalau boleh tahu Kak Novia, selain ke Rumania, daftar ke negara apa aja? Aku dulu daftar Turki sama daftar Brunei. Aku nggak terlalu banyak daftar beasiswa luar negeri juga. Aku cuma daftar 3 negara, Rumania, Brunei, Turki. Ya kalau misalnya dibanding sama orang lain kayak banyak banget gitu kan mereka apply-nya, mah aku nggak ada apa-apanya. Tapi aku sempat nge-gap year setahun. Jadi setelah lulus SMA aku nggak langsung kuliah, tapi aku gap year dulu karena ya aku nggak keterima di mana-mana. Akhirnya setelah perjuangan panjang, kalau bisa dihitung aku ditolak sama lebih dari 20 kampus. Akhirnya keterima di 2. Allah. Iya karena aku bener-bener banget. Dari 20 ditolak, diterima 2. Di Rumania sama satu lagi di mana? Indonesia. Di Indonesia. Dulu aku lulus SBMPTN, tapi aku lebih milih ke Rumania gitu. Ih, SBMPTN Kak, lulus. Wah, luar biasa sekali. Sebenarnya aku tuh dulu pernah ikut SBMPTN ya. Dan hal ini jarang banget aku ceritain ke orang-orang. Memang aku pernah ikut SBMPTN dan waktu itu memang aku mau enggak sih, karena emang aku nggak ada minat sama sekali daftar SBMPTN. Lalu saudaraku, sepupu aku tuh bilang, udahlah kamu daftar SBMPTN aja, nanti teteh yang bayarin, katanya. Teteh yang bayarin. Kan waktu itu ya kan disuruh daftar SBMPTN, ya akhirnya nggak lolos karena saya mau matematika. Jadi saya kan ikut ini ya, sosum ya. Saya milih sosum dan emang saya juga kuliah itu kan ngambil jurusan yang kalau bisa sih ngehindar dari MTK. Kenapa dari dulu sampai sekarang saya tuh kurang suka matematika gitu loh. Kenapa kali ya? Tapi luar biasa kalau gimana? Sekarang lagi belajar di jurusan apa Kak Vicky? Oke, jadi kalau aku sendiri jurusan elementary education, tapi sebelumnya sebenarnya sih mungkin kalau Kak Novia pernah lihat snap aku sering kan setiap hari itu bikin snap ngajar. Nah emang aku ngajar SD, ngajar international school. Tapi jarang buka Instagram. Oh gitu, it's okay. Tapi kalau misalkan kembali lagi ke passionnya aku ya, aku nggak terlalu passionate dalam hal ini loh, dalam hal pendidikan gitu. Karena aku lebih cenderung ke keagamaan. Karena memang aku kan waktu itu daftar nggak cuma di satu negara, dan aku diterima di 4 negara dan dapat 5 beasiswa, alhamdulillah. Cuman aku kebanyakan ngambil jurusan di Islamic Theology, dan memang aku lebih cenderung ke bagian keagamaan gitu. Tapi mungkin ya ini sudah jadi yang terbaik untuk aku, dan insya Allah saya nggak akan menyesal, tinggal dijalanin aja gitu loh Kak. Oke, kita sharing aja ya sambil kita saling nanya gitu kan, namanya juga nggak usah, ayo nggak ngobrol santai. Jadi nggak kayak webinar harus bikin slide, kita santai aja nih Kak. Boleh tahu kira-kira kalau menurut Kak Novia itu daftar ke Rumania itu susah apa gampang sih Kak? Kalau misalkan orang itu misalkan ya, dia udah dapat beasiswa nih dari lembaga lain, kira-kira bisa nggak daftar ke Rumania kalau misalkan dalam statusnya sudah menyandang mahasiswa? Atau gini deh, lebih gampangnya, orang ini udah kuliah di Indonesia, misalkan di Indonesia udah kuliah, tapi di Indonesia sendiri dia dapat beasiswa nih Kak. Nah, apply lah di Rumania gitu. Kira-kira boleh apa enggak gitu. Dan kalau misalkan boleh apply ke Rumania, diterima, apakah itu nanti masuknya akan ngulang lagi dari nol atau menjadi mahasiswa pindahan? Kalau kasusnya adalah kuliah di Indonesia, itu dia mulai lagi dari nol. Jadi ya kalau Indonesia itu udah semester 4 ataupun udah semester akhir,
tetap ngulang dari nol. Tapi kalau misalnya dia ini adalah orang Indonesia, dia mahasiswa di Eropa ataupun di negara yang pakai sistem pendidikan Eropa seperti Turki, itu kalau misalnya dia pindah ke Rumania, itu dia lanjut nggak dari nol karena kita sistem pendidikannya sama se-Eropa gitu. Dan kalau misalnya di sini itu nggak bisa 2 beasiswa kayak aku nih, beasiswa pemerintah Rumania, aku nggak bisa juga dapat beasiswa dari kampus. Tapi aku bisa dapat kesempatan kayak apa ya, semacam bukan dibilang lomba ya, apa ya, misalnya gini, kalau misalnya aku bisa mendapatkan nilai itu yang bagus-bagus terus, kayak ada minimum nilainya berapa gitu, nanti aku bisa dapat siswa lagi dari kampus, kayak gitu. Tapi itu sistemnya ketika kita udah kuliah ya, dan itu lebih dari kampus yang ngasih, bukan kita apply lagi, bukan. Oh, begono. Jadi kalau misalkan pendidikan di Eropa itu semuanya hampir sama ya. Nah, tadi kan menyinggung masalah pendidikan nih Kak Novia. Nah, kebetulan nih aku mau nanya soal pendidikan. By the way, pendidikan di Indonesia dengan di Eropa itu yang paling menonjol atau hal yang paling berbeda itu dalam segi apa? Entah waktu belajarnya, entah jenjang pendidikannya. Kan kalau di Indonesia sendiri kan ada jenjang SD, mungkin TK, PAUD, TK, ataupun SD, SMP, SMA. Nah, kan ada wajib sekolah itu sekitar 12 tahun ya. Nah, kalau di Eropa sendiri tuh kayak mana gitu? Apakah dia misalkan umurnya masih muda, masih 4 tahun udah mulai masuk SD atau bagaimana? Kan pastinya sistem pendidikan setiap negara itu beda-beda. Kalau di Eropa sendiri kayak mana tuh, Kak? Jadi yang aku tahu di sini tuh hampir sama kayak di Indonesia. Dia ini sebelum kita masuk SD ada namanya kayak persiapan gitu untuk masuk SD. Semacam TK, bukan TK tapi mereka nyebutnya persiapan sebelum masuk SD lah gitu. Terus abis SD mereka ada SMP, dan pas SMA mereka ini lebih banyak gitu, pilihan jurusannya. Kan kalau di Indonesia mungkin kayak cuma IPA, IPS, bahasa, dan selain SMK. Nah kalau di sini itu banyak, kalau bisa masuk langsung SMA yang jurusannya musik, bisa masuk SMA jurusannya seni, terus kayak bisa juga yang jurusan langsung kayak akuntansi atau informatik, pokoknya bener udah langsung menjurus itu bisa. Tapi kalau misalnya emang masih belum tahu passionnya di mana, bisa juga sih ngambil jurusan kayak science atau sosial, kayak gitu sih yang aku tahu. Terus biasanya SMA di sini kalau teknik SMA-nya kayak aku juga di Indonesia, SMA aku tuh kan aku SMK dulu pas aku di Indonesia. SMK aku tuh 4 tahun gitu, bukan 3 tahun. Jadi aku SMK 4 tahun sama. Di sini juga SMK, bukan SMK, di sini sekolah teknik itu juga 4 tahun. Nah, untuk sistem S1-nya itu sedikit berbeda sama di Indonesia. Kalau di situ kebanyakan jurusan S1 kita tempuh selama 3 tahun. Sedangkan kalau di Indonesia kan semuanya 4 tahun kan. Nah, kalau di ini yang 4 tahun itu cuma jurusan teknik. Kayak aku nih, aku kan jurusan teknik di sini. Jadi aku 4 tahun kuliah S1-nya, dan yang 6 tahun itu ada jurusan kedokteran atau beberapa jurusan arsitektur gitu. Tapi sisanya hampir mayoritas jurusan satu ini masa studinya adalah 3 tahun. Dan S2-nya 3 tahun, S3-nya 2,5 tahun. Atau kebalik ya? S2-nya 2 tahun, ya S2 2 tahun. Dan S3-nya 3 tahun atau 2,5 tahun gitu. Oh gitu. Nah kalau misalkan di sana ada, by the way sedikit, aduh agak nge-lag nih, pikiranku ada nge-lag nih. Di sana pakai bahasa pengantar apa? English kah? Rumania kah? Aku di tempat kuliah, aku belajar pakai bahasa Rumania. Wow, amazing. Bahasa Rumania tuh ya.
Aku nggak bisa ngebayangin loh Kak, kalau misalkan aku nih ke Rumania, notabene aku nggak terlalu suka belajar bahasa ya. Aku cuman bisa bahasa Indonesia, Inggris, sama Arab paling juga itu doang. Itu pun masih terbata-bata bahasanya. Mungkin kalau misalkan kita awal-awal ke Rumania itu, mungkin cuman ngangguk-ngangguk aja kali ya. Itu ketika pas masuk ke sana itu, Kak Novia itu ada wajib kelas bahasa dulu nggak sih? Apa langsung ke bachelor, langsung ke undergraduate? Enggak, jadi tadi seperti yang aku udah jelasin di awal, kan kakak nyinggung tentang Tomer kalau di Turki. Di Rumania pun ada language preparatory year yang kita laksanakan selama 1 tahun. Jadi aku 1 tahun itu belajar bahasa Rumania dulu, baru setelahnya kuliah yang sesuai dengan jurusan dan jenjangnya. Gitu. Oh gitu, baik. Mungkin gini ya, kalau misalkan kayak untuk di Malaysia sendiri ataupun negara Eropa lainnya, maybe itu kan salah satu syaratnya itu bagaimana kasusnya kalau misalkan si mahasiswa baru ini, calon mahasiswa baru ini, dia ini bahasa Rumanianya udah lancar, mungkin dia belajarnya dari aplikasi, mungkin ya, atau belajarnya otodidak, mungkin dia IQ-nya di atas rata-rata, maybe gitulah, dia udah bisa bahasa Rumania gitu. Apakah di sana ada semacam apa ya, persyaratan kayak semacam sertifikat bahasa Rumania, ada atau enggak Gika? Kalau misalkan memang ada, dan apakah orang itu bisa diperbolehkan untuk langsung masuk ke S1 atau tetap harus ngikut ke kelas bahasa juga seperti apa yang telah Kak Novia jelaskan? Jadi kalau misalnya emang nih orang udah bisa bahasa Rumania dengan lancar, dengan baik dan benar, jadi nggak perlu ikut kelas persiapan bahasa Rumania, ambil tesnya. Ini minimum level bahasa Rumania untuk kita bisa masuk fakultas adalah level 1. Tapi kadang ada beberapa universitas juga yang dia mewajibkan untuk nasional bisa bahasa Rumania level B2. Tapi kalau untuk kampusku levelnya B1. Dan kalau misalnya dia emang lulus di ujian bahasa Rumania B1, dia bisa langsung masuk fakultas tanpa tanpa persiapan bahasa Rumania selama 1 tahun. Gitu. Karena ada temanku dari Swedia, dia ini sebetulnya ibu dan bapaknya orang Rumania, tapi dia udah lama di Swedia. Sebenarnya dia masih orang dengan warga negara Rumania, tapi karena udah dari kecil di Swedia, akhirnya si kampusnya ini nggak memperbolehkan dia langsung ikut fakultas gitu, nggak boleh langsung ikut langsung belajar gitu. Jadi dia ini harus ngikutin ujian bahasa Rumania. Tapi ya dia pasti bisa lah gitu kan, karena kan bapak ibunya juga orang Rumania sebetulnya, karena lama tinggal di Swedia aja gitu. Oh gitu. Iya ya, tadi kita sudah menyinggung soal pendidikan, bagaimana awal untuk masuk untuk bisa kuliah di Rumania itu harus seperti apa. Oh ya, by the way Kak, ada yang menjadi pertanyaan dalam bentuk by the way, di sana boleh nggak sih kayak semacam ngelakuin part time kerja? Karena kalau di Malaysia sendiri ya, bagi siapa saja yang mendapatkan beasiswa di Malaysia, khususnya kayak aku sendiri ya, itu nggak boleh kerja nih Kak, meskipun itu part time. Kalau di Rumania sendiri boleh nggak kerja? Boleh. Jadi kalau di Rumania ini kita sebagai student, mau student internasional atau orang Rumania pun yang orang lokal, itu kita boleh kerja maksimal per minggunya itu kita 20 jam, jadi 20 jam per minggu untuk mahasiswa, dan pekerjaannya pun boleh pekerjaan apapun, bebas, yang penting di sini tuh kita ada kontrak kerjanya gitu sih, udah gitu. Jadi kita boleh kerja dan nggak ada batasan, mau kerja apapun itu boleh. Oh gitu. Nah, kalau misalkan udah lulus dari Rumania ini aku nanya masalah masalah kerja ya, lapangan pekerjaan. Kalau misalkan Kak Novia nih ya, ataupun teman-teman yang lainnya yang ada di Rumania, ketika lulus dari Rumania itu apakah ada garansi misalkan dapat pekerjaan? Kan ada nih beberapa kampus misalkan
yang memberikan kayak semacam garansi Anda kalau kuliah di kampus A gitu, nanti lulus langsung dapat pekerjaan nih, langsung dialokasikan gitu, langsung diberikan. Kalau di sana bagaimana Kak? Apakah ada garansi untuk masalah pekerjaan ataupun bisa apply kerja di negara lainnya tapi masih di Eropa gitu? Jadi kalau di sini sistemnya adalah kita dikasih kebebasan untuk bisa apply pekerjaan dimanapun, boleh di Rumania maupun luar negeri, bahkan di Indonesia. Jadi sistem beasiswa ini nggak ada apa ya, keterikatan gitu. Kalau misalnya mau kerja dimanapun boleh, tapi untuk garansi sendiri kayak misal nggak ada itu. Misalnya kamu di kampus ini nanti kalau bisa kerja di perusahaan A, itu nggak ada Kak. Jadi mungkin lebih ke ketika kita nanti udah di penghujung kita udah mau wisuda atau lulus, mereka ini bakal kasih list pekerjaan di mana aja, dan mereka kasih job vacancy ya, itu kayak ada di mana aja, terus lebih ke arah situ. Karena di yang aku tahu untuk di Rumania ini pemerintah Eropa buat organisasi yang organisasi itu untuk apa ya, ini adalah organisasi kalau misalnya kita ini udah lulus, nanti kita mau kerja di mana itu bakalan dikasih tahu sama si organisasi ini gitu, kayak informasi tentang pekerjaan untuk fresh graduate itu bakal di provide sama si organisasi ini gitu. Oh iya, oke. By the way nih Kak, terakhir deh dari pertanyaan dari aku nih. Ya. Di sini Kakak jurusan apa sih by the way? Food Control and Expertise. Nah, kenapa Kakak mau ngambil jurusan itu kalau boleh tahu? Karena jadi gini, dulu itu ketika aku SMK aku adalah jurusan kimia analis. Nah, ketika aku sekolah, aku banyak meneliti tentang makanan. Jadi aku ini sebetulnya udah pernah internship selama 4 bulan di food industry, dan itu aku ngerasa aku tertarik di bidang itu. Dan aku sekolah juga aku banyak meneliti tentang makanan, proyek akhirku itu juga tentang makanan, aku bikin research tentang makanan, terus habis itu yang mana background keluarga aku juga banyak orang-orang yang bisnis di bidang makanan, termasuk orang tua aku sendiri gitu kan, bisnisnya di bidang makanan. Jadi aku ngerasa kayak apa ya, bidang makanan ini itu tuh udah kayak Allah takdirkan buat aku. Bahkan ketika dulu aku mau internship di bidang lingkungan, nggak tahu kenapa aku nggak langsung dilempar ke lab gitu. Aku internship di lab kimia dan lab mikrobiologi di bidang pangan, dan nggak tahu kenapa malah aku keterima di pangan. Jadi menurut aku ini kayak udah dikasih tahu nih sama Allah, oke, yaudah ambil pangan aja, pangan terus. Jadi akhirnya kenapa aku pilih jurusan ini, karena ya tuh semua beberapa tahun belakangan ini hidupku itu tentang pangan. Jadi aku ngerasa aku udah familiar banget sama bidang ini, dan ya aku pengen mendalami lagi, karena juga dulu proyek akhirku kan tentang makanan. Yang mana dulu itu aku bikin nougat, tau gak sih Kak? Snack nougat. Jadi ini makanan apa tahu. Itali. Jadi ini snack, bukan nugget yang dari ayam gitu, bukan. Ini snack makanan manis yang kalau nougat, aku lupa ini tuh dari negara mana di Eropa. Jadi dulu aku bikin riset tentang makanan ini karena dia adalah makanan manis. Aku pengen orang-orang yang diabetes bisa makan si nougat ini tanpa takut nanti dia ada masalah dengan diabetesnya. Akhirnya aku 2 orang, terus aku ngerasa pas di akhir proyek ini kita belum maksimal gitu. Jadi
salah satu tujuanku juga kenapa ngambil jurusan ini adalah aku pengen memperbaiki si produkku itu yang dulu dan meningkatkan produkku yang dulu gitu dan mendalami lagi tentang pangan gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Karena jarang juga, entah karena aku taunya sedikit kali ya tentang pangan ini, dan semoga saja suatu saat nanti ketika Kak Novia pulang ke Indonesia bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk negara kita, khususnya dalam bidangnya Kak Novia sendiri. Oh iya Kak Novia, tadi aku mau nanya, tapi aku lupa ya Allah, kenapa jadi auto lupa gini gitu loh. Aku mau nanya, cuman lupa. Oh iya Kak, terakhir, boleh terakhir, dari aku terakhir. Nah, jurusan yang tersedia di sana itu apa aja, dan mungkin singkat Kakak boleh ngasih tips dan trik supaya bisa lolos ke Rumania. Mungkin entah itu belajar yang benar, pelajari buku-buku ini itu misalkan, atau siapin berkas-berkasnya gitu. Tips dari Kak Novia sendiri kayak mana? Nanti setelah itu kita jeda dulu untuk masuk ke sesi pertanyaan dari peserta. Silakan Kak. Ya, jadi untuk jurusan yang bisa di-apply itu hampir semua jurusan bisa di-apply sama jadi jurusan yang nggak bisa di-apply itu cuma jurusan kedokteran, farmasi, dan kedokteran gigi. Kalau misalnya kalian apply beasiswa pemerintah Rumania, kalian nggak bisa apply di jurusan ini. Tapi kalau misalnya kalian apply dari beasiswa kampus, itu kalian bisa apply 3 jurusan ini. Dan kalau mandiri pastinya bisa semua dong jurusannya. Untuk jurusannya sendiri sih kurang lebih sama lah ya sama di Indonesia. Tapi mungkin ada jurusan yang kayak lebih spesifik gitu, kayak misalnya jurusan kuliah gitu ya. Dan lebih spesifik gitu jurusan di Indonesia itu belum ada jurusan kayak jurusan aku. Nah terus dan beasiswa pemerintah Rumania benar-benar lega banget kita bisa kirim berkasnya by email. Bahkan dulu kan pas tahun aku kita harus kirim berkas itu langsung ya, itu kita bisa gampang lah gitu kirim by email. Jadi menurut aku benar-benar berkasnya harus dikasih nama di filenya itu dengan benar, terus juga isi dokumennya dengan benar, dipersiapkan dengan baik, semuanya bahasa Inggris. Dan menurut aku paling utama mungkin bagusin di CV. CV ini kalau bisa yang kan emang udah ada formatnya, udah disediakan formatnya dari formatnya, tapi yang bisa baca dengan baik dan menarik, terus juga lengkap, itu menurut aku cukup sih gitu. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi mungkin kalau masalah tips dan trik itu kembali lagi ya kayak gimana rezekinya kali ya, gimana rezekinya. Mungkin udah ada orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berusaha lolos, tapi faktanya belum lolos, ataupun mungkin ada orang yang biasa-biasa saja ya kelihatannya, tetapi ternyata lolos. Kembali lagi semuanya juga itu tidak terlepas dari yang namanya kehendak dari Allah. Baik, Kak Novia, udah lumayan cukup lama banget nih kita ngobrol. Wah, saking asiknya, saking santainya. Aku bertanya nih, ada yang di luar list pertanyaan ternyata. Oke. Oh, nggak apa-apa. By the way, teman-teman, di sini saya mau minta izin nih ke Kak Novia sendiri. Kak, boleh nggak kalau misalkan pesertanya ada yang mau nanya langsung bertanya ke Kak Novia? Jadi kita buka sesi pertanyaan. Boleh? Boleh, sok Mbak, yang mau nanya. Oke. Baik, teman-teman, di sini ada tiga pertanyaan bagi kalian yang punya pertanyaan untuk Kak Novia. Mumpung ada Awar di Rumania di sini nih, jadi kalian yang mau ke Rumania ataupun yang mau kepo banget tentang Rumania bisa tanyakan langsung dengan cara dinyalakan mikrofonnya dan videonya jika memungkinkan. Oke, silakan. Oh ya, jangan lupa perkenalkan nama dan alamatnya dari mana ataupun asal kotanya dari mana. Oke?
Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Erica dari Surabaya, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Jadi ini udah semester akhir. Saya jurusan gizi. Nah, pengen nyoba daftar S2 di Rumania tuh bisa ya kalau untuk S2-nya. Untuk jurusannya Mbak Novia ini apa bisa buat ada S2-nya gitu? Karena kalau saya lihat jurusannya agak nyambung sama gizi gitu. Iya, jadi gini Kak Erika, kalau yang aku tahu jurusan kakak apa tadi gizi ya S2 di sini itu untuk di kampusku sendiri ya, untuk S2 itu nggak ada jurusan yang kayak aku gitu, tapi untuk di kampus lain mungkin ada, karena aku juga belum pernah ngecek untuk S2 ada apa enggak jurusan yang kayak aku, tapi menurut aku harusnya lebih spesifik lagi sih kalau misalnya S2. Yang aku ingat ya, kan aku ini sekarang belajar di Fakultas Pariwisata dan Pangan. Nah, jadi di jurusan itu yang aku tahu jurusannya kayak lebih ke mana ya, ke tourismnya gitu loh. Coba bentar ya. Gimana kan Novia, Kemir? Sorry, pencet lagi. Ya, kalau boleh aku buka dulu website kampusku biar aku nggak salah ngasih info ya. Bentar. Iya, boleh. Silakan. Ya, bagi teman-teman. Boleh, makasih banyak. Bagi teman-teman nanti yang mau nanya setelah ini, setelah Kanovia searching, bisa disiapkan ya, tapi kita nunggu dari Kanovia terlebih dahulu. Yang mau nanya nanti setelah Kak Erica nanya, bisa langsung dinyalakan mikrofonnya, tapi bukan sekarang ya. Kita selesaikan jawaban daripada Kanovia sendiri untuk menjawab pertanyaan dari Kak Erica. Silakan Kak, enjoy aja Kak, sambil ngopi pun boleh Kak. By the way, Kak Erica, berarti lulus tahun ini ya? Apa tahun depan lulus baru mau tahun apply? ini. Mau apply-nya kapan? Mau apply yang sekarang. Oh, yang sekarang. Oke. Dokumen-dokumennya udah disiapin. Sempat lihat di live-nya. Ya, udah cuman tinggal ini sih apa yang surat kayak Certificate of Enrollment dari kampus yang menunjukkan kalau lulus tahun ini gitu. Cuman tinggal nunggu itu dari kampus. Oke deh. Good luck Kak. By the way, untuk S2 itu jurusannya ada sistem, aku nge-translate ke bahasa Indonesia dulu, sistem deprosesasi kontrol kali itu. Jadi ini tentang agroalimentari, makanan yang dari hasil pertanian. Nah itu dia, itu jurusan S2-nya. Terus ada lagi eko, bioteknologi, culture, dan itu di bidang makanan juga, lebih spesifik lagi gitu loh Kak. Dan yang terakhir juga cuma ada 3, manajemen bidang eko, agro, tourism. Berarti kalau menurut aku yang lebih cocok ke Kak ini jurusannya yang ini, yang tadi kedua aku sebutin, eko, bioteknologi, agriculture, dan yang di bidang makanan. Kayaknya itu kalau misalnya kakak tertarik, kakak bisa lihat di situ juga ada silabusnya. Jadi bisa kelihatan kakak bakalan belajar apa aja, bakalan berapa lama belajarnya, terus habis itu kelihatan lah gitu semua mata kuliahnya dan bakal belajar apa aja tuh kelihatan di website kampusku. Aku bisa tulis kali ya website kampusku, tapi kalau misalnya kakak tertarik di kampus lain, itu juga yang aku tahu untuk masalah food ini, masalah
ya tentang makanan itu ada di Arad, di kota namanya ada Arad. Terus ada juga di banyak sih sebenarnya Kak. Jadi Kakak nggak searching gitu ya. Nih, aku kasih tahu website kampusku. Aku ketik ya. Iya boleh Kak. Oke, here you go. Izin. Makasih banyak ya Kak, lengkap banget penjelasannya. Iya, sama-sama Kak Risa. Good luck ya Kak. Ditunggu di rumahnya. Kak Novia sama Kak. Iya, sama-sama. Oke, karena Kak Erika sudah terjawab pertanyaannya. Oke, baik. untuk Kak Novi, aku Halo. Tiansi dari Tanjung Pinang. Nah, aku mau nanya ini, kalau untuk jurusan hubungan internasional itu di Rumania itu mostly banyak peminatnya atau gimana ya Kak? By the way, Kak Bianca, sorry tadi, iya ya, Kak Bianca bukan? Sorry kalau aku salah nyebutin namanya. Mau daftar S1 ke S2 atau? S1. Ya, untuk jurusan hubungan internasional di sini, menurut aku salah satu yang banyak peminatnya. Tapi kalau misalnya kakak emang pengen mau daftar di situ, itu nggak di situ tuh gimana ya? Menurut aku kalau misalnya itu udah sesuai sama passion kakak dan kakak emang pengen jurusan hubungan internasional, ambil aja. Banyak apa enggak saingan kakak atau gimana? Karena kalau misalnya nih kita misalnya apply terus jurusannya nggak kita suka, terus keterima di jurusan itu kan kita pas ngejalaninnya rada gimana gitu kan. Ya kalau aku sih gitu kan. Jadi lebih baik kalau misalnya kakak emang sukanya di jurusan hubungan internasional, cobain aja Kak gitu. Menurut aku ya hubungan internasional ini salah satu yang ya bisa dibilang lumayan lah gitu, lumayan banyak peminatnya. Oh gitu, oke deh Kak, makasih ya Kak. Iya, good luck, sama-sama. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan terakhir, ada yang ingin bertanya untuk Kak Novia sebelum kita akhiri sesi menguasai pada malam hari ini. Kita teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke acara berikutnya nih. Oh ya, di sini ada pertanyaan Kak ternyata. Aku baca dulu ya. Jurusan Boleh. Kak, kalau ngambil jurusan yang pakai pengantar bahasa Inggris, kira-kira peluangnya bagaimana ya Kak? Besar atau kecil katanya? Oke, kalau misalnya ambil bahasa pengantarnya bahasa Inggris, berarti aku simpulkan kamu ini mau daftar pakai beasiswa dari kampus, bukan beasiswa dari pemerintah Rumania. Karena kalau beasiswa pemerintah Rumania, S1 dan S2 itu wajib bahasa pengantarnya bahasa Rumania. Kalau S3 boleh baru pakai bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kamu ini beasiswa kampus, itu peluangnya besar kok untuk yang ngambil bahasa Inggris, karena kebanyakan teman-teman yang dapat beasiswa dari kampus, mereka ini ngambil bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris. Jadi, don't worry, daftar aja, cobain. Oke, mungkin teman-teman tadi adalah pertanyaan terakhir, tapi ini ada yang masih nanya nih Kak. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, silahkan kirim ke nomor WhatsApp saya ya. Ini 60113. Oke, nanti bisa ditanya ya. Oke. By the way Kak Novia, ini ada yang bertanya nih, biaya hidup di Brasov dan di ibu kota Rumania itu berapa sih Kak?
biaya hidupnya di sana. Terus ada lagi yang satu lagi dari Kak Priyam Budia, dan ini ada dari Kak Haikal. Untuk jurusan psikologi di kampus kakak itu fakultasnya masih pedagogi budaya. Apa anak IPS bisa apply? Terima kasih katanya. Gitu Kak. Pertama biaya hidup, kemudian yang kedua menyangkut tentang jurusan psikologi. Oke. Jadi untuk biaya hidup, aku sekarang ini kan tinggal di kota namanya Brasov. Nah, ibu kota Rumania ini namanya Bukares. Untuk biaya hidup di Brasov dan Bukares itu menurut aku relatif sama di Jakarta. Jadi bisa dibilang kalau di Eropa ini adalah salah satu negara dengan kos yang rendah gitu. Jadi kalian jangan khawatir kayak harga kebutuhan pokok atau harga kebutuhan yang lain itu mahal di sini, itu enggak, karena di sini tuh harganya hampir sama kayak di Jakarta. Aku contoh aja kali ya, kalau misalnya beras paling murah di situ harga 1 kilonya kisaran Rp10.000. Terus juga kayak harga sayur dan harga daging itu juga masih murah gitu, masih terjangkau sama kantong mahasiswa, dan masih bisa lah gitu kita pakai uang dari pemerintah Rumania itu cukup buat aku secara pribadi selama 1 bulan itu cukup gitu. Asalkan ya, kalau menurut aku asalkan kalian nggak setiap hari makan di luar, itu uang beasiswanya cukup. Aku sih kalau aku biasanya masak di asrama, jadi ya alhamdulillah aku selalu uang beasiswa per bulan yang dikasih sama pemerintah itu selalu cukup buat aku. Terus untuk jurusan psikologi itu masuk ke pedagogi. Aku kurang tahu masuk fakultas apa, tapi mau kamu anak IPS, mau kamu anak IPA, itu kamu boleh daftar. Di sini itu bisa lintas jurusan, jadi jangan khawatir tentang itu. Kalau misalnya kamu adalah anak IPS, daftar aja, nggak apa-apa. Jurusan psikologi di sini mau masuk fakultas apapun gitu kayak, it doesn't matter gitu sih. Mereka nggak ngelihat kamu dulu lulusan apa. Bahkan teman kelasku nih orang Rumania, itu dulunya pas SMA dia SMA ekonomi, terus dia jurusanku kayak bener-bener lintas jurusannya parahan, tapi ya masih bisa keterima dia gitu. Jadi santuy, daftar aja, semangat. Wah, oke. Tadi yang bertanya gimana? Ini ada yang masih bertanya lagi. Oke. Teman-teman, nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi sesi pertanyaannya. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan untuk Kak Novia sendiri, silakan kirimkan ke saya melalui nomor WhatsApp. Nanti akan saya forward kepada teman-teman jawabannya bagaimana. Karena kita pun di sesi ngosa ini tetap menghormati aturan untuk waktunya. Ya, terima kasih Kak Novia sudah bergabung bersama kami di sesi ngobrol santai bareng Kak Vicky. Oke, terakhir Kak Novia, kalau nggak keberatan nih, Kak Novia boleh nggak sih ngasih semangat, nasihat ataupun motivasi buat para scholarship hunters? Tapi aku pengen yang unik nih Kak, pakai bahasa Rumania dikit aja. Nanti udah gitu lanjutkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke Kak, closing statement. Jadi de famoso tuturor pentru astăzi eu sunt fericită. Jadi itu artinya makasih banyak buat kesempatan yang dikasih aku di sini, dan makasih juga buat teman-teman yang udah pay attention. Dan aku senang bisa diundang di sini. Terima kasih banyak Kak Vicky, tim, dan teman-teman semua. Buat teman-teman yang mau daftar beasiswa apapun itu, tetap semangat. Kalau misalnya kalian
belum jalannya atau masih ditolak, itu nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Itu nggak apa-apa banget. Jangan pernah putus asa, tetap coba terus. Kalau misalnya kalian tahun ini belum, mungkin tahun depan atau mungkin negara lain, who knows gitu kan. Ya pokoknya kita tetap berusaha. Terus lupa kalau misalnya kalian mau daftar beasiswa, itu harus banget izin ke orang tua, minta doa restu orang tua gitu loh. Karena ada temanku yang dia ujuk-ujuk daftar beasiswa, terus ya gimana lah, jadi akhirnya endingnya nggak bagus gitu kan. Jadi harus banget nih kalian minta izin orang tua, karena ridho Allah adalah ridho orang tua juga kan, gitu sih. Semangat terus buat kalian. Makasih Kak Vicky. Iya, sama-sama Kak. Oke, terakhir ya teman-teman. Jadi saya minta kepada Kak Novia untuk stay sebentar. Kita akan ada sesi dokumentasi untuk episode kelima saat ini. Oke, saya mohon kepada teman-teman yang masih berada di sesi ngosai pada malam hari ini untuk menyalakan videonya. Kita akan ada sesi foto bersama dengan narasumber keren kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, silakan untuk tim juga silakan standby untuk mengambil screenshotnya. Oke teman-teman yang bisa nyalakan kamera silakan. Kalau tidak juga tidak masalah ya. Oke, saya langsung ambil aja. Mungkin tidak ada yang menyalakan kamera. Oke, oke. Oke, saya ambil dulu ya Kak ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Kok saya jadi miring gini? Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ulangi. Kok ini error? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Karya aku save dulu. Oke teman-teman, terima kasih waktunya, dan khususnya buat Kak Novia sendiri, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk menyempatkan waktu berharganya, menggunakan waktu luangnya bersama kami. Semoga apa-apa yang Kakak berikan kepada kami semua pada malam hari ini dapat bermanfaat juga, dan setiap kata yang Kakak ucapkan yang keluar dari lisan Kak Novia, semoga saja Allah balas semua itu dengan kebaikan, dengan pahala. Amin ya robbal alamin. Dan saya pribadi mendoakan semoga Kak Novia selalu dimudahkan urusannya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan Allah limpahkan segala karunia-Nya untuk Kak Novia. Amin ya robbal alamin. Baik Kak Novia, mungkin kita akan akhiri aja sesi ngosai pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau bergabung. Nantikan episode ngosai berikutnya, episode ke-6. Insya Allah kita untuk episode ke-6 ini akan mengundang narasumber langsung dari Libya. Betul, orangnya lagi nonton sebenarnya nih. Baik, oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, dan sampai jumpa di episode ngosai berikutnya. Terima kasih Kak Novia, terima kasih teman-teman. Saya tutup acara ngosai pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.